Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Roheska Manik sebagai moderator, dan Laura Isabella, Bibitri Wahyuni, Siti Jubaidah, dan Alda Rosyana. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi limit fungsi. Sebelum itu, saya akan membacakan kompetensi dasar dari pembelajaran limit fungsi. Yang pertama yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi di ketahinggaan. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi di ketahinggaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari limit fungsi yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dengan teliti dan cermat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Yang keenam, peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Kepada Laura Malau, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah limit. Nah, di sini limit itu merupakan suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Dan sekarang tentang fungsi. Nah, fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tepat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, tadi kita di fungsi sudah bicara tentang relasi. Di sini relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Jadi, pengertian dari limit fungsi adalah suatu fungsi yang mendekati suatu nilai tertentu. Baik, yang pertama adalah konsep limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenal operasi limit. Teorema limit, misalkan f sebuah fungsi f bilangan real ke bilangan real serta L dan C anggota himpunan bilangan real. A, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. B, limit fungsi trigonometri memiliki sifat limit x mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C dari kiri, fx sama dengan limit x mendekati C dari kanan, fx sama dengan L, atau limit kiri sama dengan limit kanan. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Perhatikan grafik fungsi Y pada gambar di bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Depi. Selanjutnya memasuki materi sifat-sifat limit fungsi. Sifat limit yang berlaku pada fungsi aljabar juga berlaku pada fungsi trigonometri. Misalkan fx, gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Sifat-sifat limit fungsi yang pertama yaitu limit k untuk x mendekati c sama dengan k. Yang kedua, limit x untuk x mendekati c sama dengan c. Yang ketiga, limit k dikali fx untuk x mendekati c sama dengan k dikali fx untuk x mendekati c. Sifat yang keempat, limit fx pangkat n untuk x mendekati c, kita bisa mencari dengan cara mengubah bentuk menjadi limit fx untuk x mendekati c pangkat n. Sifat kelima, untuk limit akar pangkat n fx untuk x mendekati c, kita bisa mencari dengan cara nilai limitnya dimasukkan ke dalam akar. Jadi, akar pangkat n limit fx untuk x mendekati c. Sifat yang keenam, limit fx ditambah gx untuk x mendekati c,
dapat kita cari dengan cara merubah bentuk menjadi limit fx untuk x mendekati c ditambah limit gx untuk x mendekati c. Sifat yang ketujuh, limit fx dikurang gx untuk x mendekati c, kita mencari dengan cara limit fx untuk x mendekati c dikurang dengan limit gx untuk x mendekati c. Sifat yang kedelapan, limit fx dikali gx untuk x mendekati c, kita mencari dengan cara mengubah bentuk menjadi limit fx untuk x mendekati c dikali dengan limit gx untuk x mendekati c. Sifat yang ke-9, limit fx per gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c per limit gx untuk x mendekati c. Selanjutnya, memasuki materi teorema limit apit. Sebelumnya kita perhatikan dulu pada gambar terdapat sumbu X dan sumbu Y. Kita juga melihat angka pada nilai X, yaitu ada A, C, dan B. Ada juga grafik Y sama dengan HX, yaitu grafik terbuka ke atas, grafik Y sama dengan GX, grafik yang konstan, dan grafik Y sama dengan Fx untuk grafik yang terbuka ke bawah. Pada gambar terlihat di sekitar titik C berlaku Fx kurang dari Gx kurang dari Hx. Pada kasus seperti ini berlaku teorema limit apit berikut. Misalkan Fx, Gx, dan Hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval AB kecuali mungkin di X sama dengan C, dan mungkin hubungan Fx kurang dari Gx kurang dari Hx. Jika limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, dan limit hx untuk x mendekati c sama dengan L, untuk c lebih besar sama dengan A, c kurang dari sama dengan B, maka limit gx untuk x mendekati c sama dengan L. Selanjutnya, sifat limit fungsi. Teorema limit apit tersebut digunakan dalam menemukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sifat yang pertama yaitu limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Sifat yang kedua, limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Sifat yang ketiga, limit x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Sifat yang keempat, limit tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Selanjutnya, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada cara substitusi langsung. Yaitu dengan cara mensubstitusi langsung, kadang diperoleh nilai limit berupa nilai tak tentu, seperti 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga, positif tak terhingga, dan negatif tak terhingga. Jika diperoleh nilai tak tentu, nilai tersebut bukan nilai limit. Oleh karena itu, fungsi disederhanakan terlebih dahulu dengan cara faktorisasi atau dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri seperti yang akan dibahas berikut. Nah, yang kedua ini adalah cara faktorisasi. Cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit x mendekati c, fx per gx jika fx dan gx mempunyai faktor yang sama, dan faktor tersebut membuat penyebut bernilai 0. Nah, cara yang ketiga, menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Yang sifat yang pertama, limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Yang kedua, limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Yang ketiga, limit x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Yang keempat, limit tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alda Rosyana. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita mempunyai soal yaitu nilai limit x mendekati 0 dari sin pangkat 4x per 3x pangkat 3 dikali tan x. Nah, jika kita menggunakan substitusi langsung, maka hasilnya 0 per 0 ya, yaitu tak tentu. Jadi kita harus menggunakan alternatif lain untuk mendapatkan nilai limit tersebut. Jadi kita di sini menggunakan sifat-sifat limit trigonometri. Kita tulis ulang soalnya limit x mendekati 0 dari
sin pangkat 4x per 3x pangkat 3 dikali tan x dikali x per x. Kenapa dikali x per x? Karena x per x itu nilainya sama dengan 1. Jadi itu tidak merubah soal ya. Nah, kemudian tadi kan pada sifat-sifat limit yang dipakai juga untuk di aljabar terdapat sifat-sifat yang bisa kita pisah, limitnya kita pisah. Kemudian tadi kan sin 4x dikali dengan x sama dengan x sin pangkat 4x. Dan 3x pangkat 3 dikali x itu sama dengan 3x pangkat 4. Jadi di sini kita pisah untuk mendapatkan hasil, untuk membuat soal bisa dijadikan sifat trigonometri seperti sebelumnya. Nah, di sini kan sudah bisa kita buat menjadi sifat trigonometri. 1/3 dikali sin x per x, 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 dikali x per tan x. Dalam sifat trigonometri, sin x per x itu sama dengan 1. Dan x per tan x itu sama dengan 1. Maka kita tulis ulang, sama dengan 1/3 dikali 1, dikali 1, dikali 1, dikali 1, dikali 1, sama dengan 1/3. Nah, jadi kita dapatkan nilai limit x mendekati 0 dari sin pangkat 4x per 3x pangkat 3 dikali tan x sama dengan 1/3. Baik, selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan nilai limit dari limit x mendekati 0 dari 1 dikurang cos x per sin kuadrat x. Nah, kebetulan kita menggunakan dengan cara pemfaktoran. Kita tulis ulang soalnya limit x mendekati 0 dari 1 dikurang cos x per sin kuadrat x. Nah, di sini kita akan mengingat sifat trigonometri. Sin kuadrat x itu sama dengan, dari sifat trigonometrinya, itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Dapat kita tulis limit x mendekati 1 dikurang cos x per 1 dikurang cos kuadrat x sama dengan limit x mendekati 1 dikurang cos kuadrat x. Kemudian 1 itu kan sama dengan 1 kuadrat dikurang cos kuadrat x. Maka dalam rumus pemfaktoran itu dapat ditulis 1 dikurang, dapat ditulis 1 kuadrat dikurang cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos x dikali 1 ditambah cos x. Maka dapat ditulis limit x mendekati 0 dari 1 dikurang cos x per 1 dikurang cos x dikali 1 ditambah cos x. Maka untuk selanjutnya 1 dikurang cos x dapat kita bagi dengan 1 dikurang cos x. Menghasilkan limit x mendekati 0, 1 per 1 ditambah cos x. Kemudian kita masukkan nilai, seharusnya limitnya sudah tidak usah ditulis ya, karena nilai x-nya sudah kita masukkan 0. Jadi 1 per 1 ditambah cos 0. Nah, cos 0 itu sama dengan 1. Jadi 1 per ditambah 1 plus 1 sama dengan 1 per 2. Jadi nilai dari limit x mendekati 0 dari 1 dikurang cos x per sin kuadrat x itu sama dengan 1 per 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke limit diketahinggaan. Nah, pada gambar ini, jadi di gambar ini itu merupakan pabrik yang memproduksi minuman probiotik. Nah, semisal biaya produksi per botolnya itu 10.000, maka dapat kita cari ya, misalkannya mereka ingin memproduksi dalam jumlah yang sedikit. Nah, tapi dalam pabrik ini mereka akan memproduksi secara massal. Kalau secara massal kan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi kita misalkan biaya produksi secara massal itu sebagai X. Nah, semisal kita mempunyai fungsi fx, limit X mendekati tahingga dari fx. Begitu cara mencari nilai dari biaya produksi massal dari produksi minuman probiotik tersebut. Kemudian, ketahinggaan dan limit. Bagian A yaitu ketahinggaan. Nah, dalam matematika, dibaca tahingga, yaitu pada simbol yang pertama ya, dibaca tahingga. Nah, simbol tahingga ini dipakai untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Kemudian pada simbol yang kedua, negatif tahingga.
Nah, berbalikan dengan simbol tak hingga, maka negatif tak hingga dipakai untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil. Kemudian limit X mendekati C dari kiri, fx sama dengan limit X mendekati C dari kanan, fx sama dengan tak hingga. Maka limit X mendekati C, fx sama dengan tak hingga. Ini terdapat pada sifat yang dijelaskan oleh dijelaskan oleh, kalau tidak salah, Laura atau Devi Triwayuni tadi ya. Nah, kalau misalkannya ada satu limit yang mendekati dari kiri, itu tuh sama dengan suatu limit yang didekati dari kanan. Maka hasilnya sama dengan limit kanan sama dengan limit kiri. Begitu juga untuk yang negatif tak hingga ya. Limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan negatif tak hingga. Atau limit X mendekati C dari kiri, fx sama dengan limit X mendekati C dari kanan, fx sama dengan negatif tak hingga. Maka limit X mendekati C dari fx sama dengan negatif tak hingga. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Jubaidah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk di limit di ketakhinggaan. Limit di ketakhinggaan artinya limit suatu fungsi untuk nilai-nilai X menuju tak hingga. Yang pertama ada limit menuju ke tak hingga. Ada limit X mendekati tak hingga dari fx sama dengan L, artinya untuk nilai-nilai X yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Terus yang kedua, limit menuju ke negatif tak hingga. Ada limit X mendekati negatif tak hingga dari fx sama dengan L, artinya untuk nilai-nilai X yang mengecil tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Yang selanjutnya, sifat-sifat limit di ketakhinggaan. Yang pertama ada untuk N bilangan bulat ganjil, maka limit X mendekati tak hingga, X pangkat N sama dengan tak hingga. Dan limit X mendekati negatif tak hingga, X pangkat N sama dengan negatif tak hingga. Untuk yang B, untuk N bilangan bulat genap, maka limit X mendekati tak hingga, X pangkat N sama dengan tak hingga, dan limit X negatif tak hingga, X pangkat N sama dengan tak hingga. Yang C, untuk N bilangan asli, maka limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0, dan limit X mendekati negatif tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. Kemudian menentukan nilai limit fungsi di ketakhinggaan. Yang pertama, menentukan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Ada beberapa langkah menentukan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Yang pertama, menentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial. Yang kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Yang kedua, menentukan limit fungsi rasional di ketakhinggaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi penyebut fungsi rasional tersebut. Yang kedua, bagilah pembilang dan penyebutnya pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di ketakhinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Selanjutnya, menentukan limit fungsi irasional di ketakhinggaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, kalikan fungsi irasional tersebut dengan bentuk sekawannya. Yang kedua, setelah diperoleh suatu fungsi rasional, gunakan langkah menentukan nilai limit fungsi rasional. Selanjutnya, menentukan limit fungsi trigonometri di ketakhinggaan. Dapat ditentukan dengan memperhatikan grafik fungsi trigonometri atau dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri sehingga sifat limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1, atau limit X mendekati 0, X per tan X dapat digunakan. Kemudian akan masuk ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh Roh SK Manik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal limit fungsi di ketakhinggaan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu limit X mendekati tak hingga 12X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 per 7 dikurang 2X dikurang 3X pangkat 2.
Nah, di sini kita akan mengambil pangkat tertinggi dari contoh tersebut, yaitu limit X menuju tak hingga 12X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3. Nah, pangkat tertingginya itu kan X pangkat 2. Nah, kita bagi 12X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 dengan X pangkat 2. Jadi, nah, yang di bawah juga penyebutnya juga kita bagi dengan X pangkat 2 karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Nah, di sini akan menjadi limit X mendekati tak hingga ini menjadi 12 ditambah 4X 4 per X ditambah 3 per X pangkat 2 per 7 per X pangkat 2 dikurang 2 per X dikurang 3. Nah, jadi nilainya adalah 12 ditambah ini 4 per X disubstitusikan ke tak hingga menjadi 0 ditambah 0 per 7 per X kuadrat disubstitusikan ke tak hingga menjadi 0 ditambah 2 per X juga disubstitusikan ke tak hingga menjadi 0 ditambah dikurang 0 dikurang 3 menjadi 12 per minus 3. Jadi nilai limitnya adalah minus 4. Jadi nilai limit dari limit X mendekati tak hingga 12X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 3 per 7 dikurang 2X kurang 3X pangkat 2 sama dengan negatif 4. Baik, sekian pembahasan tentang limit fungsi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih.